Baik, perkenalkan nama lengkap saya Magdalena Karirihara, NIM 2120142. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas UAS algoritma. Yang pertama, yang nomor 1, jelaskan algoritma yang tepat untuk menampilkan angka berurutan mulai dari 1 sampai 100 secara ascending. Jawabannya, langkah-langkah mengurutkan data secara ascending. Bandingkan data dengan syarat jika data X sama dengan data Y sama dengan data J sama dengan X. Yang pertama, bandingkan data ke Y sama dengan 1 dengan data J 1 sampai 100. Yang kedua, bandingkan data ke Y sama dengan 2 dengan data ke J 1 sampai 100. Yang ketiga, lakukan proses yang sama dengan langkah 1. Berdasarkan cara kerja di atas, maka algoritma untuk mengurutkan data secara ascending sebagai berikut. Yang pertama mulai, yang kedua deklarasi variabel, yang ketiga tentukan banyak data, yang keempat input data N dalam loop sebanyak N, yang kelima bandingkan data KI dengan data J dalam loop, yang keenam cetak hasil, yang ketujuh selesai. Nomor 2, jelaskan penulisan deklarasi array yang benar. Jawabannya, deklarasi dari array diawali dengan kata cadangan array, diikuti oleh tipe data indeks yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal, diikuti lagi oleh kata cadangan of dan tipe arraynya. Nomor 3, potongan sebuah program disajikan berikut. Integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 7, dan integer C A tambah B. Pada program tersebut, A, B, dan C disebut ini variabel. Jawabannya variabel. Nomor 4, tipe data yang cocok untuk menyimpan data nama siswa adalah, jawabannya tipe data string. Tipe data string itu ada dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol di mana tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Yang kelima, prosedur yang digunakan untuk membersihkan layar saat program sedang dijalankan. Itu jawabannya adalah CLRSCR. CLSCR adalah kepanjangan dari green screen, yaitu prosedur yang diaplikasikan dalam C++ untuk membersihkan layar saat program sedang dijalankan. Yang keenam, tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah adalah, jawabannya masalah, pseudokode, flowchart, program, eksekusi, dan hasil. Macam-macam tipe array. Yang pertama, indeks atau numeric array adalah suatu array dengan indeks numerik di mana value atau nilainya disimpan secara linear. Tipe data array ini dapat digunakan untuk menyimpan semua jenis elemen, tetapi indeksnya harus berupa angka. Yang kedua, associative array adalah suatu array dengan indeks string di mana value-nya tidak disimpan secara linear, melainkan dengan memberikan key tertentu. Tipe data array ini mirip dengan indeks array, tetapi tidak disimpan secara linear. Setiap nilai dapat ditetapkan dengan key tipe string yang ditentukan oleh pengguna. Yang ketiga, multidimensional array adalah array yang berisi array tunggal atau banyak di dalamnya dan dapat diakses melalui beberapa indeks. Tipe data array ini adalah array yang menyimpan array lain pada setiap indeks, bukan elemen tunggal. Yang kedelapan, panjang maksimum string adalah 255. Yang kesembilan, prosedur yang tepat untuk kondisi adalah if then. Yang ke-10, suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen fungsi disebut parameter. Baik, untuk soal nomor 11 yang membuat program untuk mengetahui data diri siswa dari nama,
nomor HP, NIM, alamat, serta jurusan. Itu untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat programnya, tinggal saya menjelaskan dari baris per baris. Yang pertama, include IOStream. Baris pertama, IOStream itu untuk ini sebagai proses input dan output program, sedangkan stringnya dia untuk mengenali tipe data string. Di baris keempat terdapat penggunaan sintaks using namespace. Std itu berfungsi sebagai pemanggil proses namespace dengan nama std. Hal itu adalah standar dari pemanggilan kelas dan fungsi. Dalam hal ini, fungsi cout itu tidak perlu kita tambahkan lagi ini di depannya std, misalnya std cout begitu. Tidak perlu karena sebelumnya sudah dideklarasikan. Yang dalam program ini ada 5 variabel, yaitu string nama, NIM, nomor HP, alamat, dan jurusan. Semuanya bertipe string. Masuk ini baris 14. Program masukkan data berikut. Program ini akan memproses permintaan jika memasukkan setiap nilai serta akan disimpan pada masing-masing variabel, dan nilai yang dimasukkan itu diproses oleh getLine, perintah getLine. Ini perlu kita ketahui itu getLine dengan scene itu adalah fungsi yang sama, yaitu memasukkan nilai input. Bedanya cuma scene itu menyimpan satu kata saja menggunakan karakter tambahan berupa spasi, sedangkan ini getLine itu menampung tulisan yang bisa menggunakan lebih dari satu kata. Dan ini kita yang untuk coutnya nama, NIM, nomor HP, alamat, jurusan, dan cout terakhirnya ini. Dan kita akan running. Coba running ya. Masukkan data berikut. Nama, di sini saya tulis nama sendiri, Magdalena Kariri, NIM 212142, nomor HP alamat, kalau tulisan ya. Ini adalah hasil dari data siswa yang saya masukkan. Ini saja yang bisa saya jelaskan.